Meskipun budidaya walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi, usaha ini juga rentan mengalami kegagalan. Selengkapnya akan dibahas di video ini, tips budidaya walet sederhana hasil luar biasa. Oke, selamat menonton. Nah, halo, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tips budidaya walet sederhana hasil luar biasa. Nah, semoga video ini mengobati kegalauan para petani walet yang sedang merasakan kegalauan karena burung tidak kunjung datang. Oke, di video kali ini tips budidaya walet sederhana hasil luar biasa. Ada beberapa tahapan yang akan kita jelaskan. Semoga video ini membantu ya. Oke, selanjutnya persiapan rumah atau kandang burung walet. Kita menyebutnya rumah burung walet atau RBW. Nah, persiapannya sebelum kita membangun RBW, kita harus mempersiapkan beberapa cara supaya nanti tidak galau. Di antaranya kita harus menentukan apakah kita akan membangun di area sentral, di area lintasan, atau di area pakan. Apa itu area sentral, apa itu area lintasan, apa itu area pakan. Nah, teman-teman nanti bisa cari lebih detailnya di video-video selanjutnya. Tapi kali ini saya akan bahas selayang pandang. Area sentral itu intinya area yang padat penduduk RBW. Nah, kayak yang di contoh ini ya. Ini padat lebih dari satu, itu artinya ini area sentral. Nah, di area sentral ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya, kita memiliki populasi walet yang banyak, tapi kerugiannya walet itu bersifat setia. Kalau sudah setia sama satu gedung biasanya hanya satu gedung. Tapi kita bisa siasati dengan berbagai trik untuk menarik anakan-anakan, karena anakan masih bisa kita tarik untuk masuk ke gedung kita dengan suara yang bagus dan tata ruang yang bagus, nanti bisa gitu. Kemungkinan sukses juga ada lah ya. Nah, selanjutnya ada area lintasan. Itu area lintasan itu biasanya walet dari rumah gedung yang sudah sukses itu melewati area-area yang akan kita bangun. Nah, sederhananya kayak gitu ya. Misal mereka mau mencari pakan, nah biasanya koloni walet itu melewati area itu. Misal kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Area pakan jelas ya. Ada area sungai, ada area sawah. Nah, selanjutnya sebelum kita menentukan mau di area sentral atau di area lintasan atau di area pakan, nah kita harus mengecek apakah di sana ada populasi walet atau tidak. Kalau di area sentral pasti banyak populasi. Kalau di area lintasan nanti sama di area pakan apakah ada juga atau tidak gitu ya. Nanti bisa dengan mengecek lokasi dengan cara cek log. Nanti ada di video saya yang sebelumnya saya sudah share video cek log ya, suara cek log atau suara panggil cek lokasi. Selanjutnya kita harus menentukan desain rumah burung walet yang bagus. Bagus itu bukan berarti yang mewah ya. Bagus itu yang disenangi oleh walet lah, sederhananya kayak gitu. Nah, desain itu jadi jangan sembarangan bangun, nanti teman-teman akan mengalami kegalauan. Nah, simak di sini sudah banyak ya yang menyediakan jasa desain bangunan walet. Nah, bisa masuk ke Google aja, nanti ditulis di search desain rumah burung walet. Nah, ini banyak ya. Nah, ini Dian Walet ini banyak ya Dian Walet nih. Ini bagus-bagus ini tuh. Tuh desainnya nanti ada ventilasinya juga sudah jelas. Ada ruang inapnya juga udah bagus ini nih. Contoh ini kayak gini. Saya nggak kenal ya sama Dian Walet. Nah, ini juga bagus.
tapi ruang ventilasinya ini nggak kelihatan ya. Nah, contoh ruang ventilasi itu yang titik-titik itu banyak ya. Titik-titik banyak. Ini desain-desain yang menggunakan rumah monyet. Nanti ada juga yang menggunakan lubang naga ya, salah satunya. Nah, nanti bisa dicek untuk lebih detailnya. Maksud saya jangan sampai pas ngebangun kita galau ternyata walet sulit untuk masuk ke rumah burung walet kita, RBW kita. Selanjutnya, setelah kita membangun bangunan dengan desain yang sudah pas, yang paling penting itu adalah pemberian nesting atau tempat membuat sarang. Karena bagaimanapun berbisnis walet, kita akan mengambil atau diuntungkan dengan sarang walet, dan sarang walet itu menempel di papan sirip yang kita buat. Banyak jenis papan sirip yang sudah dimodifikasi oleh para petani. Ada teknik piramid, ada berbagai teknik yang kotak-kotak, ada yang panjang. Nah, yang jelas di papan sirip ini jarak antara papan sirip itu jangan sampai terlalu berdempetan ya. Minimal 25 cm. Bagusnya sih agak panjang-panjang kayak 30, 40, ada yang 50 gitu. Nah, ini untuk memudahkan walet untuk berekspansi. Tapi kalau saya pakai itu yang 25. Bukan, 30. Karena papan siripnya lumayan agak banyak nantinya. Nah, oh iya, jangan lupa juga nanti di desain rumah burung walet itu ada ukuran minimal 4x4 misal. Itu ukuran minimal untuk memudahkan BW bermanuver. 4x4, mau 4x6, mau 4x8, ya kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh jenis papan sirip. Kenapa ini yang di kiri paling atas pojok itu kenapa digaris-garis kayak gitu ya? Itu untuk memudahkan walet untuk menginap. Ada yang pakai teknik gabus, ada yang pakai teknik yang kotak-kotak itu. Ya itu tergantung nanti teman-teman lah ya. Kekurangan teknik kotak-kotak itu nanti sarangnya banyak yang sarang sudut nih. Ya, tapi kelebihannya juga di kotak-kotak itu memudahkan BW anakan ya untuk lebih merasa nyaman. Nah, selanjutnya setelah bangunan selesai mengalami cek suara, menentukan di mana kita akan membangun, selanjutnya kita mengundang walet untuk bersarang. Tahapan ini tidak kalah penting dan tidak kalah membuat petani walet menjadi galau ya. Karena setelah dibangun gedung walet, banyak juga yang merasa galau karena biaya yang tinggi tapi walet tidak mau datang atau tidak mau menginap di rumah burung walet kita. Nah, ini hal yang cukup penting. Kalau kita bisa mengundang koloni walet untuk masuk, maka kemungkinan besar kita untuk sukses di budidaya walet itu kemungkinan besar akan iya. Nah, maka dari itu teman-teman petani walet harus menentukan suara tiruan, karena salah satu untuk mengundang walet untuk bersarang atau hinggap di rumah burung walet kita itu dengan suara tiruan. Kami menyebutnya dengan suara panggil, ada suara tarik, ada suara inap. Nah, 3 jenis suara ini teman-teman harus selektif. Jangan sampai dipakai seminggu ganti, pakai seminggu ganti, pakai seminggu ganti. Karena jenis burung walet itu beda dengan jenis burung-burung lainnya. Semakin banyak suara masteran semakin bagus ya kalau burung lain. Kalau walet beda. Nah, maka dari itu pastikan suara walet yang dipakai di rumah burung walet kita suara yang berkualitas. Teman-teman bisa dicek di video kami juga membagikan suara-suara walet. Ada yang gratis, ada yang bermahar juga. Nah, selanjutnya suara itu biasanya juga kalau kalau teknik pemasangan Twitter, nanti Twitter itu semacam alat untuk
eh, menjadi alat sambung supaya walet datang gitu ya, atau mengeluarkan suara lah kayak gitu, sound ya, sederhananya kayak gitu. Nanti ada walet, ada Twitter tarik, ada Twitter panggil, ada Twitter inap juga, sama, beda-beda. Nah, setelah walet datang ya kita tinggal mengontrol apakah di rumah burung walet kita ada hama atau tidak, karena ini yang paling membuat petani walet juga menjadi galau. Setelah walet banyak masuk, ternyata banyak hama seperti tikus, yang paling berbahaya burung hantu, predator-predator lainnya seperti tokek, cicak gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, banyak cara juga nanti bagaimana cara menangani hama di video selanjutnya. Oke, kali ini saya hanya sepintas saja. Untuk lebih lengkapnya tulis di kolom komentar. Kalau video ini meminta untuk membuat part selanjutnya, nanti akan saya buat selanjutnya ya. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bisa mengobati kegalauan para petani walet yang sedang membangun atau yang akan membangun rumah burung walet. Terima kasih. Selamat mempraktekkan ya. Jangan lupa cari referensi sebanyak-banyaknya supaya tidak galau. Bye bye.